Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di sidang tahunan MPR DPR DPD 2020 mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa paling agamis dan Pancasilais di Indonesia. Pernyataan ini pun menimbulkan multitafsir, yakni mempertanyakan apa latar belakang Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan itu, bahkan siapa yang menjadi sasaran tembak pernyataan dalam pidato tersebut. Banyak pihak beranggapan jika pernyataan itu masih menjadi residu kontestasi Pilpres 2019 silam, di mana ada pihak yang belum bisa berdamai dengan Presiden Jokowi. Namun sebagian pihak lain menduga jika pernyataan itu ditujukan kepada kelompok nasionalis yang justru belum menerapkan nilai-nilai Pancasila. Apa yang terjadi dan bagaimana memahami sentilan ini sehingga tidak merusak persatuan dan kebinekaan yang menjadi nilai dari dasar negara, yakni Pancasila. Inilah topik diskusi kita malam ini bersama sejumlah narasumber dari luar studio lewat sambungan Zoom. Yang pertama ada Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi. Selamat malam, Pak Ferdi. Ya, terima kasih Bang Pangi sudah bergabung dengan kita malam ini. Cukup clear ya audionya ya? Ya. Oke, yang kedua ada Asep Saripudin, Jubir MPUII atau Majelis Pemusyawaratan Umat Islam Indonesia. Selamat malam Pak Asep. Ya, malam Bang Ferdi. Ya, terima kasih Pak Asep sudah bergabung dengan kita malam ini dan kita juga kehadiran Arya Bima, politikus PDIP. Selamat malam Bang Arya. Ya, terima kasih Bang Arya sudah cukup clear ya. Ya. Oke, Bang Arya sudah clear ya mendengar suara dari kita semua ya. Oke. Kita coba terus perbaiki audionya dari semua narasumber yang ikut bergabung dalam diskusi kita malam ini dari luar studio lewat sambungan Zoom. Saya ingin ke Bang Arya dulu. Bang Arya, agak tegas ya Presiden menyampaikan pidatonya soal jangan merasa ada yang paling agamis dan jangan merasa ada yang paling Pancasilais. Saya ingin mempertanyakan, kita semua mungkin ingin mempertanyakan, apa sih Bang latar belakang atau konteks Presiden bisa menyampaikan hal seperti itu Bang? Ya, oke. Bukan peringatan dan forum beliau Oke. Sepertinya masih ada gangguan komunikasi antara saya dengan Bang Arya. Kita coba perbaiki. Saya kalau gitu saya ke Pak Asep lah. Pak Asep, saya ingin mendapatkan perspektif dari Anda. Ada statement yang mengatakan jangan merasa paling agamis, jangan merasa paling Pancasilais sendiri. Memahami pernyataan ini bagaimana? Wajar tidak ya kalau ada kelompok atau pihak-pihak tertentu yang merasa tersindir dengan pernyataan seperti ini, Pak Asep? Saya terus terang ya, Mas Ferdi sangat kaget dengan pernyataan Pak Jokowi disampaikan dalam pidato kenegaraan di anggota MPR, DPR, DPD, yang mana pernyataan beliau itu sungguh sangat mengagetkan bagi saya. Yang mana bagian kagetnya kenapa Bang? Kenapa Pak? Mengatakan dengan kalimat beliau dengan tegas, jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa paling Pancasilais, merasa paling agamis. Kenapa kita kaget? Dalam kehidupan di masyarakat, ini terutama kaum muda nih. Kalau kaum muda itu lagi kumpul-kumpul beberapa orang, kemudian di antara yang kumpul-kumpul itu ada orang yang cenderung melakukan perbuatan yang melanggar norma atau melakukan perbuatan maksiat. Teman-temannya diingatkan, kamu jangan begitu, itu kan perbuatan melanggar norma, itu kan perbuatan melanggar syariat. Orang yang tegur dia bilang, udahlah jangan sorry kamu jangan soalin, kira begitu. Nah, ini saya kalimat Presiden Jokowi menyatakan jangan sok Pancasilais, jangan sok agamis. Apakah ilustrasinya seperti orang yang ditegur tadi ketika dia ditegur sedang melakukan maksiat, kemudian dia ditegur dengan mengatakan jangan sok alim, jangan-jangan Pak Jokowi sekarang itu dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, dengan Pancasilais. Sehingga ketika ditegur oleh masyarakat, kemudian dia melakukan perlawanan dengan mengatakan jangan sok Pancasilais lah, jangan sok agama. Itu yang saya khawatirkan. Oleh karena itu, maka pernyataan itu tentu menimbulkan reaksi wajar dari masyarakat. Karena kita tentu prihatin apabila seorang presiden sampai mengatakan kalimat seperti itu.
Oke, artinya menurut Anda bahwa pernyataan itu sendiri ditujukan untuk pemerintah sendiri atau untuk presiden sendiri begitu maksudnya atau bagaimana? Inilah yang kemudian perlu clear dari Pak Jokowi itu sendiri. Namun saya sebagai warga negara ingin menyampaikan kepada Pak Jokowi melalui forum ini, barangkali nanti Bang Bin Arya sebagai sama-sama petugas partai PDIP bisa menyampaikan kepada Pak Jokowi. Kalau menyampaikan statement dalam pidato kenegaraan kaitan dengan agama dan Pancasila, redaksinya bukan begitu. Misalkan, ingatkan kepada saudara sebangsa setanah air, kita ini negara beragama. Dalam Undang-Undang Dasar Batang Tubuh pasal 29 ayat 1 dengan tegas menyatakan negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perbuatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan. Nah, itu benar. Apa kaitan dengan Pancasila menyampaikan, saudara-saudara setanah air sebangsa, kita ini setelah menetapkan para pendiri bangsa ini pada tanggal 18 Agustus bahwa dasar negara kita itu adalah Pancasila. Dan Pancasila yang termaktub itu adalah Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 45. Janganlah menafsirkan Pancasila demi kepentingan pribadi atau berdasarkan kelompok atau kepentingan partainya. Nah, kalau itu benar. Tapi kalau kalimat menyampaikan janganlah so Pancasilais, so agamis, nah ini menimbulkan multitafsir dan itu justru menunjukkan bahwa ada gejala apakah itu tafsirnya Pak Jokowi itu merasakan bahwa sekarang pemerintahannya itu sudah keluar dari prinsip-prinsip agama dan prinsip-prinsip Pancasila, atau itu dalam konteks dia menuduh orang lain sebetulnya dia sendiri yang justru bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Oke, jadi tidak ada sasaran tembak. Nah, ini justru berbalik ke pemerintah sendiri, begitu maksud Anda? Dia bisa sasaran tembak atau jangan-jangan jangan ngerti masalah. Makanya seharusnya kan itu disampaikan oleh Pak Jokowi. Kalau misalkan beliau yang menetralisir, apa maksud dari itu? Nah kan kalau kita hanya bisa menyampaikan satu, maksudnya ke siapa? Apakah nunjuk hidung sendiri atau ke orang lain? Tapi kan itu sekarang tidak ada yang bisa menjawab. Namun saya dalam perspektif sebagai warga negara, terlepas apakah Pak Jokowi itu menyampaikan kepada dirinya atau kepada pihak lain yang selama ini menjadi oposisi, pernyataan itu sangat tidak tepat. Pernyataan itu tidak berkualitas, apalagi disampaikan dalam pidato kenegaraan. Oke, saya langsung ke Bang Arya. Bang, sudah clear ya mendengar audio kita ya? Saya ingin mendapatkan perspektif dari Bang Arya. Kalau tadi Pak Asep bilang tidak tepat begitu, tapi kemudian tentu kita ingin menanyakan konteksnya apa sih Bang sebenarnya sehingga bisa dinilai oleh Pak Asep tidak tepat begitu menyampaikan itu. Bang Arya senyum-senyum nih. Iya, ngomong gitu aja kok ya disalah. Jadi gini loh, intinya itu kan ya, jangan ada yang paling merasa benar sendiri dan yang lain dipersalahkan, kan jelas ya. Jangan ada yang merasa paling agamis, bukan yang agamis. Berarti kata paling ini cukup berpengaruh ya? Agamis sendiri, dan jangan ada yang paling merasa Pancasilais, karena banyak yang Pancasilais. Gitu. Jangan paling merasa agamis, nah banyak yang agamis gitu. Jadi intinya lebih pada titik beratnya itu pada frase jangan paling ya. Bukan substansi agama dan Pancasilanya, Pak Asep. Ya. Jangan paling, jadi bukan substansi agama atau Pancasilanya. Jadi frase paling agamis dan paling Pancasilais ini saat ini berdampak potensi menimbulkan sikap-sikap yang tidak atau intoleran atau kontraproduktif. Jadi hal yang disampaikan itu kan bicara demokrasi. Ya. Di demokrasi itu kalau orang Jawa itu enaknya piye yo, apiknya gimana ya, bagusnya bagaimana ya hidup ini kita tata. Jadi bukan menang-menangan, tapi bagaimana membangun demokrasi dengan bermusyawarah. Artinya yang paling-paling tadi ya boleh punya prinsip, tapi harus ikhlas duduk bersama untuk bermusyawarah. Musyawarah di sini adalah bagaimana menerima pikiran yang berbeda dan berdialog untuk mencarikan titik temu. Jadi paling ini dalam artian bahwa itu tidak absolut. Ya. Dalam berpancasila ini semuanya tidak boleh absolut. Ada kebenaran-kebenaran yang seagama pun juga ada
yang mempunyai keyakinan yang sama, tapi cara beribadahnya dengan mungkin ekspresi yang berbeda-beda. Jadi hanya sebagai sesuatu yang jangan berprinsip itu adalah pikiran-pikiran yang absolut, melainkan bagaimana kita hidup dalam bisa hidup secara bersama-sama. Nah kemudian ditanya, tuh itu siapa yang menjadi fokus tujuan dari pidato itu? Saya kira bukan orang, tapi lebih pada cara berpikir ya, cara berpikir. Jadi yang ditujukan presiden itu adalah cara berpikir atau pikiran-pikiran yang kadang sensasional, yang menimbulkan tindak intoleran karena yang sok nasionalis, paling nasionalis memaki-maki yang agamis. Atau yang agamis memaki-maki yang nasionalis Pancasila sekuler, komunis. Nah, ini prinsip kemanusiaan, prinsip kebebasan, prinsip permusyawaratan perwakilan di era sekarang ini lebih diberi ruang. Oke, artinya yang saya kira tidak ditujukan pada orang, tapi lebih ditujukan pada cara berpikir. Oke, jadi Bang Arya Anda mau mengatakan bahwa tidak ada yang Oke, artinya Anda mengatakan bahwa tidak ada perlu yang baper gitu, nggak ada yang perlu merasa tersindir begitu. Ini cuma cara berpikir kok. Dan itu ada dalam pengertian, misalnya begini ya, saya kemarin ke Indonesia bagian timur. Wah, kalau di Jawa dibikin perda-perda syariah, kita bikin perda Injil di Papua. Mari kita jadikan Papua sebagai provinsi Injili, Kabupaten Injili. Aku ini apa sih ini kan? Aksi reaktif ya kan. Jadi saya melihat bahwa bisa-bisa nanti yang tidak Injili tidak ada kebenaran. Gitu kan? Jadi ini saya contoh. Itu juga terjadi di kalangan kelompok-kelompok minoritas yang agamis. Oke. Artinya memahami konteksnya ini yang perlu betul-betul secara ini ya Bang ya, secara narasi ini harus dipahami secara kontekstual begitu ya. Jangan kemudian dipahami bahwa ini adalah ada pihak-pihak tertentu yang ingin dijadikan sasaran tembak begitu ya. Oh enggak, cara berpikir. Bagaimana cara berpikir kita dalam sistem demokrasi yang mau kita bangun itu, kita harus mengedepankan bagaimana demokrasi itu tidak ingin saling menang-menangan, tapi bagaimana mentradisikan untuk kita itu duduk bareng dengan menerima berbagai pikiran yang berbeda untuk berdialog, untuk menemukan titik enaknya bagaimana, akhirnya bagaimana, inginnya bagaimana, wujudnya bagaimana. Itu perspektif dari Bang Arya. Bang Panggi dari tadi udah fokus banget mendengarkan Pak Asep dan Bang Arya bicara. Tapi nanti Bang saya kasih jatahnya setelah jeda, kita break dulu. Usai jeda CNN Indonesia Prime News akan kembali sesaat lagi. Oke, kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Tadi Pak Asep sudah mengatakan bahwa kemudian seharusnya pernyataan tersebut tidak perlu disampaikan oleh Presiden. Dan tadi Bang Arya juga mengatakan bahwa ini bagaimana cara berpikir saja begitu. Tapi kalau Bang Panggi punya perspektif apa? Jadi siapa nih Bang yang paling Pancasilais, siapa yang paling agamis nih? Sasaran tembaknya kemana sebenarnya? Iya, Bang Pet. Pertama, saya sebenarnya bersyukur ya, kata-kata ini yang sebetulnya dibutuhkan untuk kondisi bangsa hari ini. Jadi ada kata-kata, ada perkataan, ada pikiran Presiden yang harus dikeluarkan untuk mengakhiri namanya keterbelahan adu domba seperti memaksakan saya Pancasila, saya Indonesia, yang lain ditempel di label di Pancasila, tidak NKRI, tidak Indonesia. Nah, ini kan 5 tahun yang lalu saya sudah mengatakan ini, Presiden harus berkata-kata untuk mengeluarkan pikiran-pikiran untuk mengakhiri ini. Ini kan digunakan itu sebagai komunitas politik dalam pilkada, dalam pemilihan presiden. Nah, ini dipakai, tetapi semestinya ini harus dipinggirkan, udah harus selesai. Saya mencermati, kan masih di bawah-bawah. Maka saya pun kaget ketika Islam dengan nasionalisme, Islam dengan Pancasila dibenturkan, dihadap-hadapkan.
Padahal ini kan sudah clear jadi selama ini menurut saya stempel label saya Pancasila, saya Indonesia, kemudian Anda tidak Pancasila, atau tidak nasionalis, Anda tidak NKRI. Ini kan berbahaya ketika ada kelompok sepihak punya pikiran liar, dengan mudah melabel orang, mudah stempel orang, sementara dia yang paling nasionalis, paling Pancasila. Nah begitu juga kelompok agama mungkin ya, yang dianggap Anda terlalu agama. Jangan kemudian juga merasa agama ini yang mungkin ada bahasa lain yang memang Pak Jokowi mungkin menggunakan bahasa lain, tidak kesan ke anti agamanya, tapi jangan sok juga merasa Anda tahu juga, tidak menyalahkan, mengatakan orang tidak beragama, tidak punya nilai standar moral. Jadi ini harus diakhiri. Jadi bahasa saya secara sederhana atau starting point-nya adalah pesan yang disampaikan Presiden Jokowi, yaitu adalah untuk persatuan dan kesatuan. Di saat kondisi bangsa yang hari-hari ini sulit, sedang menghadapi krisis, apakah negara akan berhasil atau tidak, tetapi Presiden optimis ada krisis ini akan berhasil, maka kata-kata pikiran Presiden untuk kali ini menurut saya tepat gitu. Supaya udah selesai lah gitu loh. Jangan, saya lahir di kampungnya Muhammad Jamin, Sawalunto. Saya tahu persis bagaimana Pancasila itu dari ketika saya pergi ke tempat makamnya, kemudian saya pelajari ada ulama di sana. Bagaimana dia mengatakan nilai-nilai Pancasila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama, tidak ada satupun bertentangan dengan demokrasi. Kenapa ini dipakai? Gitu? Nah, saya masih ingat itu dulu, saya Pancasila, saya Indonesia, itu kan seperti memojokkan yang lain. Oke, seperti mengelompokkan. Itu berbahaya sekali. Oke. Itu menghadap-hadapkan itu, sehingga ada keterbelahan publik. Oke, psikologi kekuasaan ini artinya belum bisa merangkul semua golongan yang ada di masyarakat, begitu Bang Panggi ya, sehingga kemudian ada pengelompokan yang sifatnya eksklusif begitu. Ya, Mas Ferdi, kalau pengelompokan atau kelompok yang masih berada posisi kanan, posisi kiri, ini kan coba dicairkan oleh Presiden supaya jalan selesai gitu loh, jangan dipaksakan lagi. Nah, karena ada kelompok-kelompok yang memang mau untuk dibenturkan ke situ. Gitu. Apalagi masyarakat kita bacanya kurang, narasinya masih dangkal, pikiran-pikirannya belum dalam. Nah, ini sangat mudah terprovokasi gitu, sangat mudah dimanfaatkan suara mereka, elektoral mereka, kepentingan ini bisa dipakai untuk kalau masyarakat itu dianggap bodoh gitu, mau digiring ke sana. Tapi sebetulnya ya kalau kita lihat founding father pendidik bangsa itu banyak dari Sumatera Barat itu, ini sangat malu mereka. Oke. Yang separuh dari republik sahamnya adalah dari tanah Minang, Sumatera Barat, Pancasila kemudian masih ganggu-ganggu, kemudian agama masih diganggu. Ini artinya ada politik gitu, yang ingin memecah belah bangsa. Jadi ini bukan memperbaiki bangsa, ini jelas merusak bangsa, ingin mengganggu. Karena ini nggak perlu gitu. Sudah selesai. Label, stempel Anda yang paling itu sudah selesai. Oke, residu-residu ini seharusnya tidak ada lagi ya, berarti Bang Panggi ya, dari Pilpres khususnya kemarin ya? Betul Mas Ferdi, ini harusnya sudah selesai. Oke. Tapi dimanfaatkan lagi gitu. Oke, saya ke Pak Asep. Kalau kemudian ada anggapan publik yang mengatakan bahwa statement seperti ini justru lebih menekankan kepada ada pihak-pihak yang masih belum bisa berdamai dengan Presiden Joko Widodo. Bagaimana Anda melihat ini? Persoalannya bukan Presiden Jokowi ya, ini persoalan bangsa, Mas. Oke. Yang ditanya saya dulu. Sebentar Pak Bang Arya, sebentar. Saya ke Pak Asep dulu. Mas Freddy, ini persoalan bangsa, persoalan kehidupan berbangsa bernegara yang disampaikan pada Jokowi. Oke. Saya kurang sepakat kalau itu bicara masalah Pilpres. Gini loh,
bahwa konflik-konflik persoalan agama ini sekarang menguat, baik dalam internal agama maupun lintas agama. Jangan menutup diri bahwa di Papua terjadi gesekan yang paling merasa Kristen dengan umat Islam. NTT juga, di Sumatera Barat iya, di Jawa iya. Jadi kita tidak boleh menutup mata bahwa hal-hal yang terlalu agamis dan yang terlalu sok Pancasilais ini menjadi bukan potensi pemersatu. Ini loh, kan digeser persoalannya dulu. Jokowi selaku kepala negara menyampaikan ini supaya kita itu membuka ruang untuk berdemokrasi dalam pemikiran. Yuk kita sama sebangsa yuk, walaupun kita sama-sama punya keyakinan untuk duduk bareng. Beda agama boleh, beda aliran agama boleh, kan gitu. Oke, Pak Asep, gimana Pak? Demokrasi sebenarnya yang menjadi alas bahwa kemudian pernyataan seperti ini rentan terhadap bagaimana persatuan yang menjadi nilai-nilai Pancasila ini bisa terancam begitu, intoleran dan sikap-sikap lain yang memang bertentangan begitu seperti yang tadi Bang Panggi sampaikan. Bagaimana Anda menilai ini? Saya mau komentari pernyataan Bang Arya sama Bang Panggi. Saya nggak sepakat. Jadi nggak sepakatnya yang di mana, Bang? Pertama terkait dengan pernyataan sebelumnya dan yang barusan Mas Ferdi katakan terkait dengan bagaimana motivasi terkait dengan masalah pernyataan Pak Jokowi tadi. Jadi begini, kita ketahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini kan terjadi gejolak di masyarakat. Karena ada partai politiknya Bang Arya dan partai-partai kelompok Pak Jokowi yang mewacanakan terkait dengan RUU HIP. Kemudian ditolak. Sebentar Bang Arya, saya tadi sudah kasih Anda waktu. Ini kalau mau dialog dengerin dulu. Nah, tadi Anda bicara saya diam. Sekarang saya bicara Anda diam. Silakan Pak Asep. Enggak, Anda kan balik. Ya, enggak. Dengerin dulu. Saya kan tadi ditanya. Saya jawab. Anda bicara saya diam. Sekarang saya bicara Anda diam. Oke? Nah, sekarang saya terlanjutkan. Boleh kejam kok. Oke, saya mengatur ini. Silakan Pak Asep. Bang Arya ditahan dulu. Dari mulai di Jakarta sampai hampir semua daerah menolak RUU HIP. Nah, kemudian yang muncul adalah wacana terkait dengan RUU BPIP. Nah, di tengah situasi seperti itu, kemudian Presiden menyampaikan kalimat tersebut. Dan mana Presiden itu, Jokowi itu bukan hanya sebagai orang yang independen, tapi adalah dia petugas partai dari PDIP. Maka wajar kalau misalkan orang mengaitkan statement itu dalam rangka untuk memproteksi daripada kepentingan-kepentingan partainya tadi. Nah, oleh karena itu maka kalau memang dia itu negarawan, kalau memang Jokowi itu akan menciptakan kedamaian, jangan mewacanakan BPIP, tapi laksanakan Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kaitan dengan tadi masalah yang benar, yang salah. Ini sebetulnya memulai itu mereka. Kita kelihatan dalam beragama itu ya. Ketika orang Islam meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang benar, memang itu firman Allah. Jadi kemudian ketika kita mau mengekspresikan keimanannya, itu bagian daripada wujud daripada dia sedang beragama. Dan itu undang-undang melindungi hal tersebut. Nah, oleh karena itu jangan dibolak-balik. Seolah-olah sekarang telah terjadi kelompok yang ingin memaksakan kehendak. Padahal bukan orang yang memaksakan kehendak. Kelompok ormas-ormas Islam melakukan pengawalan terhadap Pancasila, menolak RUU HIP, itu karena PDIP yang memulai dan partai-partai yang ada dalam Jokowi. Kenapa mewacanakan RUU HIP? Kemudian munculnya ketidakadilan yang kemudian ulama bersikap, ulama menyampaikan pendapatnya. Jadi jangan kemudian dinarasikan seolah-olah ini ada pro kontra. Sebetulnya dari sana yang memulai. Nah, kaitan dengan masalah Pancasila itu sudah, jadi jangan diwacanakan lagi Sila, Ekasila, gotong royong, itu narasi-narasi gotong royong ini saya mau clearkan ya. Oke. Jangan memaksakan kehendak. Oke, sebentar tahan dulu Bang Arya, saya kasih kesempatan Pak Asep oleh dulu. kelompok yang ingin menjadikan agama itu seolah semua agama itu sama, padahal berbeda. Oke, silakan Bang Arya. Wacana yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu saya memandang, apalagi ini pernyataan dari Pak Birma Arya yang sama-sama petugas partai, maka kami berkesimpulan kalau memang ini benar nih tafsir daripada Pak Birma Arya ini kaitan dengan pidato presiden, maka genap sudah
prasangka kita patut diduga bahwa memang itulah kebijakan daripada kader-kader partai yang mana menarasikan terkait dengan perjuangan Pancasila, Ekasila, Trisila, karena ujung-ujungnya mengajak kepada gotong royong, dan itu adalah platform daripada PDIP. Oke. Nah, oleh karena itulah yang kita sayangkan bahwa Jokowi itu adalah presiden negara, presiden Indonesia seharusnya. Oke. Kalau menyampaikan pidato kenegaraan yang mencerminkan dia sebagai seorang negarawan. Oke, Pak Asep. Sampai di situ saya kasih nanti waktu Bang Arya untuk menjawab, tapi kita jeda dulu. CNN Indonesia Prime News akan kembali sesaat lagi. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Bang Arya silakan ditanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asep. Apa yang ingin Anda komentari? Ya, kalau saya tadi ya soal HIP sama PPIP itu ya, mosok mau pengen ini kan dikasih mandat. Mau menguatkan Pancasila saja kok ya berat. Di situ kan ada Kiai Haji Maruf Amin, ada tokoh Muhammadiyah, tokoh semua. Jadi intinya kan saya sepakat bahwa Pancasila ini harus dirumuskan yang lebih workable, yang lebih kontekstual dalam berbagai kelompok untuk mencari baiknya di mana. Tapi bahwa narasi publik Pancasila ini harus ditradisikan. Kalau Pak Asep bicara bahwa persepsi kaitannya sama HIP, petugas partai, wah terlalu jauh dan itu nggak gaduh.com lah. Intinya cuma yang disampaikan itu bagaimana kita berdemokrasi 75 tahun saat ini tuh kita isi seperti apa gitu kan. Jadi hanya bagaimana untuk kaitan Indonesia ini dibuat ini kan memang oleh para founding fathers dari kalangan nasionalis dan dari kalangan agamis yang mencari titik temu dan tidak saling memaksakan kehendak. Jadi tidak paling merasa benarnya sendiri. Itu kan itu yang menjadi substansi rumusan dari 1 Juni, 22 Juni ke 18 Agustus. Disitulah menghargai tentang hak orang lain oleh para ulama saat itu. Jadi saya melihat bahwa yang disampaikan Pak Jokowi itu tidak spesifik pada kelompok tertentu, tapi mengingatkan kita bahwa Indonesia dengan payung NKRI yang beragam suku, beragam agama, beragam wilayah ini adalah karena konsensus demokrasi, permufakatan musyawarah. Jadi di situ adalah kebebasan, ada penghormatan satu sama lain. Dan yang paling penting ya itu tadi, tidak paling merasa benar tadi. Jadi ini yang menurut saya demokrasi dengan etika dan budaya itulah yang menjadikan sensus. Jadi itulah monggo Pak Asep mendapat demikian, saya sangat paham. Tapi bahwa kenyataannya sekarang terjadi yang baru-baru ini di dapil saya misalnya di Solo. Aduh, sama Muslim gitu hanya urusan mantu grobyok-grobyokan sampai terjadi luka. Itu ada faktanya. Kemudian di wilayah NTT kesulitan bikin masjid musola, di wilayah Papua kesulitan bikin masjid. Kemudian di wilayah Jawa ada kesulitan mendirikan gereja. Masalah-masalah kayak gitu sekarang memberi potensi terhadap hal-hal yang mulai mengeras. Nah, maksudnya itu tidak apa-apa, masalah itu tidak apa-apa, tapi kita carikan enaknya gimana ya, bagusnya gimana ya, bagusnya gimana, karena negara ini dibikin dengan cara itu, cara berdemokrasi yang saya kira ini penting. Jadi saya hanya ingin menegaskan bahwa tidak ada maksud menembak. Kalau paling nasionalis kan juga bisa ditembak. Pak Jokowi saya ini juga ditembak mungkin sebagai partai nasionalis yang dianggap paling gitu loh. Jadi tidak ditujukan pada orang, tapi lebih ditujukan kepada hal-hal yang nyangkut pikiran. Menyangkut pikiran. Oke, pola pikir aja bagaimana memahami konteks itu ya, Bang Arya. Saya ke Bang Panggi. Kalau kita sepakat bahwa perlu kearifan dalam memandang persoalan ini karena memang melihat dinamika sosial politik yang berkembang. Bagaimana kemudian pemerintah bisa mengeluarkan seni untuk merangkul bahwa tidak ada yang kemudian dianggap merasa paling penting atau paling agamis, paling Pancasilais. Ini bagaimana kemudian agar tidak timbul hal-hal seperti ini,
Bang Panggi, bahwa persatuan adalah yang paling penting dalam hal ini? Iya, begini Bang. Saya sampaikan Bang Ades sama sebenarnya itu sudah bagian juga untuk mencairkan suasana yang keras itu, benturan itu. Nah, jadi kalau kemudian Presiden merangkul, ya wajar dirangkul gitu kan. Karena persatuan dan kesatuan itu terlalu besar dipertaruhkan kalau kemudian antara kelompok agama dengan Pancasila ini dibenturkan gitu. Apalagi nasionalis dengan Islam dibenturkan. Dan ini yang kemudian budaya tradisi habitus Presiden. Ini sebenarnya kata-kata yang dulu saya tunggu gitu. Justru saya tunggu. Kenapa? Karena kalau ini tidak segera diakhiri kata-kata ini oleh Presiden, nah itu justru yang akan berbahaya, mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa gitu. Jadi artinya kita ingat Orde Baru. Orde Baru itu dulu pernah Pancasila itu nggak populer loh. Kenapa Pancasila nggak populer? Sempat tidak populis. Kenapa? Karena orang menjadi antitesis, orang marah dengan Pancasila. Kan Pancasila yang salah pada waktu itu. Tetapi rezim menyalahgunakan Pancasila sebagai tameng berkuasa. Jadi kalau ada orang yang mendemonstrasi, orang yang mengkritik pemerintah, kemudian melakukan protes terhadap Orde Baru, maka dianggap ditempel anti Pancasila, anti stabilitas, anti pembangunan. Maka sejak itu darah mereka dihalalkan untuk dibunuh. Jadi salah bukan Pancasilanya yang salah, tapi Pancasila disalahgunakan oleh rezim berkuasa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan adalah kita nggak pernah juga ingin sampai Pancasila tidak populer, kemudian mulai ditinggalkan, tapi setelah reformasi 98 Pancasila kembali digeliatkan untuk menjaga agama, untuk menjaga persatuan, untuk menjaga keadilan, untuk menjaga demokrasi kita. Nah, artinya narasi perkataan atau kekuatan roh dari perkataan pidato ini sudah sangat berkelas sekali gitu. Kelasnya artinya dalam poin beliau betul-betul sungguh-sungguh, kalau ini substansi yang bisa saya tangkap, ingin bersungguh-sungguh ini menyelesaikan keterbelahan antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam. Kelompok yang Pancasila dengan yang seolah distempel anti Pancasila, yang tidak nasionalis, yang tidak merah putih gitu. Jadi artinya ini pidato yang sudah sangat komprehensif. Ditambah sudah komprehensif, kemudian sudah berkelas. Memang kemarin juga disinggung soal hukum dan HAM itu dan lain-lain, itu nggak terlalu tapi kan kita bisa bicara tentang paling agamais dan paling Pancasilais. Siapa yang dimaksud oleh Pak Jokowi? Saya pikir yang dimaksud Pak Jokowi itu adalah kalau kelompok Pancasilaisnya yang merasa yang merasa paling Pancasila selama ini itu. Yang dengan mudah memberikan stempel yang lain itu adalah tidak Pancasila. Nah, kalau kelompok yang agamais siapa gitu? Ya, yang dituju oleh Presiden. Pertanyaan yang sama siapa juga begitu? Karena nasionalis belum tentu juga bisa Bang Panggi, pertanyaan yang sama juga siapa begitu di kelompok nasionalis ini yang Anda katakan walaupun nasionalis tapi belum tentu juga bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan begitu ya? Ya, buktinya yang kemarin tulis brand saya Pancasila saya Indonesia justru banyak yang terjebak tindak pidana. Jadi saya Pancasila saya Indonesia kan, karena waktu itu kan kita tahu momentum pilpres, ya, pilkada. Tapi kalau sekarang dianggap residu dari HIP, dari rancangan undang-undang HIP, kemudian dianggap residu dari ingin mengubah Pancasila menjadi Ekasila atau Trisila, saya pikir lebih baik benturkan aja kepala ke dinding gitu. Ya, nggak akan berhasil itu. Menyerah aja lah, mau mengubah Pancasila itu pekerjaan menurut saya berdarah-darah itu. Itu pekerjaan yang tidak mudah. Karena sesuatu yang sudah final, NKRI sudah final, Pancasila kita sudah final. Apa yang mau dirubah lagi? Lebih baik benturkan kepala ke dinding aja. Nggak terlalu penting lagi gitu. Ini negara lagi krisis. Negara lagi krisis, bicara tentang mau atik-atik Pancasila. Apa mau diatik-atik gitu? Terakhir ke Pak Asep, singkat saja, apa statement final Anda kalau bicara final tadi dari Bang Panggi soal ini? Kalau Pak Jokowi
untuk memang serius mau menyelenggarakan negara ini berdasarkan Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka pada kesempatan ini saya ingin sampaikan satu, segera buktikan dengan mencabut Kepres nomor 1, Kepres 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Yang kedua, segera bubarkan BPIP. Yang ketiga, jangan berwacana RUU BPIP, sudah nggak ada lagi. PIP 1 Juni sudah nggak ada. Sudah jelas bahwa Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara adalah Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Clear. Jangan membuat kegaduhan. Seperti itu. Oke, Bang Arya terakhir, apa yang bisa di-clear-kan? Oh ya, saya melihat bahwa tujuan dari pernyataan itu adalah bukan pada orang, tapi pikiran-pikiran yang sering muncul secara sensasional yang menimbulkan hal-hal yang intoleran saat ini. Jadi sasarannya adalah pikiran pada kelompok tertentu. Jadi menurut saya kearifan presiden tersebut bisa dimaknai sebagai satu signal agar wawasan kita ini tetap seimbang dan serasi. Saya melihat bahwa hal-hal yang kait dengan suasana saat ini, Presiden sampaikan bangsa kita sekarang ini dalam keadaan krisis. Bagaimana kita bersama-sama mendorong kegiatan-kegiatan kebersamaan, bergotong royong untuk mewujudkan menyelesaikan masalah. Supaya tidak banyak hal-hal yang menyangkut konflik-konflik horizontal yang sekarang ini muncul. Jadi sekali lagi sasarannya adalah pikiran, bukan pada kelompoknya Pak Asep atau kelompok saya, begitu. Bang. Jadi itu yang harus kita tekankan sebagai kepala negara. Bang Arya. Soal 1 Juni, soal 18 Agustus, bagus kita bicara. Tapi Pak Asep, jangan terlalu fobi kalau ada orang memberi penguatan Pancasila, terus kemudian Anda katakan sok Pancasila, sok paling agamis. Bang Arya, Pak Asep, saya harus akhiri dialog kita karena keterbatasan waktu. Pada dasarnya nasionalisme dan agama seharusnya sudah menjadi dari Pancasila mengakui keberagaman, dan ini akan membuahkan persatuan yang menjadi nilai dari Pancasila itu sendiri. Terima kasih narasumber saya sudah bergabung malam ini, Pak Asep, Bang Arya, dan Bang Panggi. Kita cukupkan dialog kita malam ini, dan terima kasih sudah hadir dan memberikan perspektif.